Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel The Hasan Video. Kali ini saya akan membagikan salah satu resep cake potong simple dan ekonomis. Ekonomis karena satu loyang itu cukup menggunakan 4 telur. Selain itu juga hasilnya lembut pakai banget. Tuh lihat, walaupun sudah didiamkan 2 hari juga masih terlihat kan moistnya. Yang ini adalah hasil recook dari resepnya Bunda Parin. Buat Bunda Parin yang sudah berbaik hati membagikan resepnya, terima kasih banyak ya Bunda. Semoga semakin manfaat dan berkah. Oke, yang jelas cocok banget buat ide usaha ya. Penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Bahan dan cara membuat. Bahan yang dibutuhkan yaitu siapkan bahan basah yaitu 4 butir telur, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh bubuk vanili, 1 sendok teh SP atau ovalet, mixer sampai kental berjejak kurang lebih sekitar 10-15 menit tergantung mixer masing-masing. Dan ini saya akan menggunakan digital mixer dari Signora. Ternyata mixernya itu cepat banget ngembangnya. Cukup di mixer sekitar 7-8 menit saja. Jadi emang keren banget ya mixer yang satu ini. Oke, selanjutnya masukkan bahan kering yaitu 200 gram terigu protein rendah atau protein sedang yang sudah diayak. Satu sendok teh baking powder. Mixer dengan kecepatan rendah sampai asal rata saja ya. Lalu tambahkan 100 ml santan. Ini saya menggunakan 1 sachet santan kara kemasan 65 ml yang ditambahkan air hingga volume 100 ml. ml minyak goreng kemasan, mixer dengan kecepatan rendah asal sampai rata. Matikan mixer. Lalu tambahkan pasta secukupnya sesuai selera. Dan ini saya menggunakan pasta blueberry dari Golden Brown. Aduk balik dengan spatula. Atau bisa juga menggunakan pasta lain, misalnya pasta pandan, pasta coklat, mocha, stroberi, talas, vanila, dan lain-lain. Oke, sekarang adonan siap dimasukkan ke loyang. Siapkan loyang 24 x 24 cm. Atau untuk hasil cake yang lebih tinggi lagi, kita bisa menggunakan loyang 20 x 20 cm atau 22 x 22 cm. Jadi sesuai selera saja. Olesi dasar loyang dengan margarin atau mentega. Lalu alasi dengan baking paper. Untuk pinggiran loyangnya nggak perlu dioles juga nggak masalah ya. Oke, tuangkan adonan ke dalam loyang. Ketuk 2-3 kali agar udara yang terjebak bisa keluar. Selanjutnya, waktunya dikukus. Panaskan kukusan sekitar 10-15 menit. Setelah panas, masukkan loyang ke dalam kukusan.
Jangan lupa bungkus tutup kukusan agar airnya tidak menetes kemana-mana. Kukus selama sekitar 25-30 menit hingga kue matang. And 25 minutes later. Nah, ini dia. Cake potong ekonomis sudah matang. Jangan lupa dites tusuk. Jika sudah tidak lengket, artinya cake-nya sudah matang ya. Oke, diamkan hingga dingin. Setelah dingin, oles dengan menggunakan buttercream dan hias kue sesuai selera. Nah, ini kebetulan kan saya masih punya stok buttercream di kulkas. Jadi ini saya mixer ulang. Yang ini buttercreamnya itu kokoh banget, nggak yang nyangkut di tenggorokan ya saat dimakan. Jadi enak banget. Cuma untuk tutorial buttercreamnya ini saya bagikan terpisah ya, biar videonya nggak terlalu panjang. Atau kalau misalnya kalian mau membuat buttercream yang ekonomis, yang juga nggak kalah enak, ini dia, saya catatkan bahan-bahannya ya. Buttercream ekonomis itu cuma menggunakan 100 gram margarin atau mentega putih, 25 gram gula halus, 1 sendok makan susu kental manis, dan 1/4 sendok teh vanila bubuk. Cara membuatnya, kocok margarin atau mentega putih hingga putih lembut, lalu tambahkan gula halus, SKM, dan vanili, kocok hingga lembut. Jadi deh. Oke. Kalau sudah jadi, silahkan dioles buttercreamnya sesuai selera. Bisa dioles tipis-tipis atau tebal. By the way, maaf banget ya, ini kan kemarin itu bikinnya buru-buru. Jadi waktu menghiasnya itu nggak kerekam kamera. Karena yang biasa ngerekam itu lagi sibuk beres-beres packing pas mau ke Malang gitu. So, ini saya kasih lihat hasil akhirnya yang sudah jadi ya. Untuk menghiasnya itu kan cuma ditabur-tabur saja sih toppingnya. Dan untuk toppingnya itu juga sesuai selera. Ini saya menggunakan mesis, choco chips, mini oreo, coklat balls, terus juga ada keju dan gum paste flour. Oke, jadi sesuai selera saja ya. Tuh, tiba-tiba sudah jadi. Ini tadi juga belum dihias, sudah dipotong duluan. Dimakan sama si krucil yang gak sabar, jadi kuenya tinggal separuh. Nah, ini adegan motongnya itu kan gak sempat pas di hari H, jadi ini dipotongnya juga pas sudah 2 hari gitu. Dan ternyata tekstur cake-nya itu masih lembut ya, masih empuk dan moist, jadi gak yang kering dan seret ya. Yang satu ini emang recommended banget buat base cake roti potong ekonomis ataupun mewah. Dan kalau misalnya mau dijual, harga per potongnya itu disesuaikan dengan topping yang digunakan. Jadi semakin mahal modal toppingnya, ya semakin naik harga jualnya ya. Untuk satu resep ini, kemarin kan saya hitung-hitung habisnya itu sekitar Rp30.000. Itu sudah termasuk topping, buttercream, gas, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, rinciannya itu bisa dilihat di kolom deskripsi video ini. Sementara kata Bunda Parin, satu loyang ini harga jualnya itu sekitar Rp60-90.000. Jadi satu resep ini untungnya itu minimal bisa 100% ya guys. Gimana? Mantap kan ya? Oke, berikutnya tips dan trik seputar cake potong ekonomis. Ukuran potongan cake ini sesuai selera, jadi bisa dipotong menjadi 5x5 alias jadi 25 pieces gitu. Atau dipotong lebih imut lagi juga boleh, jadi 36 potong. Dan untuk potongan yang lebih besar, potong kue menjadi 4x4 16. Sempat gak sempat? Ayo dibalas. Jadi total general ada 16 pieces ya kalau potongannya lebih besar lagi. So silahkan dipotong sesuai selera. Exactly, the choice is yours. Saat mengukus, pastikan kukusannya itu benar-benar panas. Karena jika kukusan masih dingin, tentu saja cake-nya itu tidak bisa mengembang maksimal. Cuma pastikan juga saat dikukus,
Gunakan api sedang. Karena jika apinya terlalu besar ya hasil cake-nya itu jadi bergelombang begini deh. Jadi kurang cantik kan ya? Selain itu, saat mengaduk adonan sebaiknya diaduk dengan teknik aduk balik yang pelan tapi pasti. Indeed, you've got to mix it slowly but quite so. Jangan lupa sebelum cake dipanggang, digetokkan dulu loyangnya 2-3 kali. Dengan begitu, gelembung udara dalam adonan itu bisa keluar, jadi mencegah terjadinya cake kempis dan bolong-bolong. Nah, seperti ini nih contohnya. Waduh, yakin lah yuk. Deneng gue Nerika dadi kaya gaya lah. Oh yakin, janjane sayu banget kaya lah. Keton moblong-moblong kayak gue. Tapi deneng pada puak cilik-cilik kayak kaya lah. Ya dadi ilang ayune lah yuk. Pastikan saat mengukus, tutup kukusannya itu ditutup rapat dengan kain kering tebal yang menyerap air. Dengan begitu, air kukusan tidak jatuh ke kue dan merusak tampilannya. Karena jika kainnya itu terlalu tipis dan basah, jadinya ya hasilnya seperti ini nih. Waduh, Jan, deneng, sing ikan ayu-ayu malah panuan lah ya. Nasib cerelah. Anu ket mau ganeh gawe kowe gagal maning lah ya. Entong duit tenyong lah, gue tuh terigu bae. Ket mau bolak-balik gagal bae. Yang ini tadi itu tutup kainnya terlalu tipis, jadi ya netes di cake-nya ya. Dan sebenarnya sih, cake ini juga kalau suka bisa dipanggang di oven, jadi nggak harus dikukus. Dan kalau mau dipanggang di oven, pastikan pahami oven masing-masing. Caranya tetap sama ya. Oven dipanaskan dulu, lalu setel di suhu 170-200 derajat Celcius sesuai panas oven masing-masing. Panggang kue hingga matang atau sekitar 25-40 menit. Oke, demikian tadi cara membuat cake potong ekonomis ala Dahasan Video. Dan buat kalian yang belum subscribe channel kami, Dahasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat, and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.